Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube channel Burhan Smart, berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki. Tutorial kali ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran. Nah, update tutorial untuk langkah-langkah penyusunan perangkat. Kemarin sudah saya update yaitu tentang ini. Saya sudah update tentang kalender pendidikan. Kita buka di video, nanti di sini teman-teman ada update kalender pendidikan. Nah, contohnya ya teman-teman, saya akan buka melalui yang lain. Nah, ini kita buka, misalkan kita buka untuk YouTube Burhan Smart ya. Ini kita buka Burhan Smart, kemudian setelah itu teman-teman bisa lihat di beberapa video yang sudah saya upload. Di sini ada video, kemudian silakan teman-teman lihat yang update terbaru untuk tutorial aplikasi perangkat pembelajaran tahun ajaran 2024-2025. Nah, saya berikan caranya, teman-teman banyak yang tanya terkait dengan password WinRAR. Ini silahkan dibuka di deskripsi. Ini ada link download, aman ya, Mediafire, kemudian tidak ada virus, tidak ada aneh-aneh macam-macam. Silahkan di copy di sini, di paste, kemudian enter. Nah, di sini silahkan teman-teman klik download. Nah, kita tunggu proses download selesai, silahkan download. Nah, setelah itu ini silahkan dibuka di folder download, kemudian kompres, kemudian di sini ada kalender pendidikan. Klik 2 kali, jangan lupa teman-teman di sini catatan penting dibaca. Nah, di sini catatannya nanti pasti ada update terbaru yang saya tampilkan di sini. Kemudian baca-baca yang lain juga boleh. Kemudian setelah itu silahkan di sini di paste, di paste, kemudian setelah itu di sini ada tutorialnya ya. Nah, ini 2 kali ya. Nah, setelah itu ikuti sampai selesai. Di situ, nah, ini ya catatannya. Password Winrar silahkan tonton tutorial di bawah ini sampai selesai dan gabungkan beberapa angka atau juga huruf bisa jadi yang dijelaskan di tutorial sehingga menjadi sebuah password ketika digabungkan. Dan ini nanti ketika dibuka atau diekstrak nanti passwordnya masukkan. Contoh yang tutorial yang ini sudah saya upload, nanti kan ada update yang terbaru. Ini contohnya passwordnya 3 angka, ada yang 4 angka seperti itu. Masukkan password yang sama. Kemudian di situ kita akan buka aplikasinya. Baik, kita akan update sekarang tutorial untuk perangkat pembelajaran ya. Pertama, saya akan siapkan di sini. Nah, ini perangkat aplikasi. Jangan khawatir teman-teman ketika aplikasi update, tinggal teman-teman copy paste yaitu input datanya ya. Copy paste, tinggal masukkan seperti ini. Jadi copy paste. Kalau ada beberapa rumus, ini kan tidak ada rumusnya. Jangan diotak-atik rumusnya itu karena berbahaya sekali ya teman-teman, bisa jadi kacau nantinya. Nah, seperti di Rota di sini ada beberapa rumus. Jadi yang ada rumusnya itu jangan dirubah-rubah ya. Baik, langsung saja di identitas ini kita akan isi sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Kalender pendidikan yang akan kita jelaskan saat ini itu teman-teman terkait dengan RPE. Nah, ini RPE. RPE input data silahkan input di sini, kalender pendidikannya ada. Kemudian di sini RPE. RPE ini kita hitung melalui kalender pendidikan yang sudah saya share ya. Kemudian kalender pendidikan ini kita hitung, ini MPLS. Nah, ini biasanya kita lihat di RPE. Nah, ini MPLS 1 pekan. Kenapa ini kok tidak dimasukkan pekan efektif? Karena biasanya tahun ajaran baru bulan Juli itu masih belum efektif pembelajaran.
terkadang setelah ini masih ada ada perkenalan, kemudian juga ada beberapa di sini kadang tidak aktif, ada administrasi dan sebagainya, melengkapi administrasi. Jadi sehingga dianggap di sini itu MPLS 1 pekan dianggap pekan tidak efektif. Nah, baik, kita akan hitung. Baik teman-teman, singkat saja ini sudah kita ganti sesuai dengan identitas. Kemudian di RPE ini kita menghitung kalender pendidikan. Pertama kita hitung 1, 2, ini 3. Karena 3 hari kita hitung masukkan ke Juli ya. 3 pekan. Sehingga kita tulis di bagian ini yaitu sebanyak 3 pekan. Nah, saya hapus yang ini. Kemudian lanjut, kita kalender pendidikan. Ini sudah tidak perlu dihitung 1 pekan karena kita sudah masukkan ke bulan Juli 1 pekan. Jadi kalau ini dihitung 1 pekan, maka ini tidak perlu dihitung 1 pekan. Sehingga di sini karena sudah dianggap 1 pekan, 3 hari minimal dianggap 1 pekan ya teman-teman. Nah, kalau ini 3 hari dianggap 1 pekan, maka yang ini tidak perlu dihitung. Maka kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 pekan di bulan berikutnya, yaitu di sini. Kemudian bulan Oktober, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Nah, jadi kita tulis di sini sebanyak 4. Kemudian kita lanjut kalender pendidikan bulan November. Bulan apa ya? Bulan Oktober. Nah, bulan September tadi ya. 1, 2, sekarang Oktober. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis angka 5. Kemudian berikutnya kita November 1, ini tidak dihitung ya, karena 2 hari. 1, 2, 3, 4. Maka di bulan November juga ditulis 4. Kemudian Desember 1, ini 2, ke sini 3, ini minggu ya, 4. Jadi ditulis sebanyak 4. Jadi, nah, kenapa ini 24? Harusnya 26 karena ini hitam, 1 pekan, 2 pekan, sehingga di sini tidak dianggap pekan efektif. Jadi ini tidak dimasukkan ke dalam pekan karena masuk libur semester tahun ajaran sebelumnya. Ini ada yang salah ya. Kalau kita lihat 14 ini termasuk minggu, hari Minggu, berarti 14 hari Minggu, berarti ini minggunya bukan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ininya salah ya. Ini harusnya di LHP, sehingga kita blok, ini kita tutup seperti ini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini blok, ini seperti ini. Jadi ini ada 1 pekan, ada 2 pekan. Nah, saya simpan. Kemudian di sini 2 pekan dianggap tidak ada, sehingga total itu harusnya 26, tapi karena masuk semester sebelumnya hitam, jadi kita tidak perlu masukkan ke RPE, sehingga di sini ditulis 4. Totalnya 2 pekan yang libur semester sebelumnya itu totalnya 26 pekan dalam 1 semester. Baik, langsung saja kita beralih ke banyaknya pekan tidak efektif, singkat saja. Nah, ini kita akan berikan password yang pertama angka 7. Nah, baik teman-teman. Kalau kita lihat kalender pendidikan, ini MPLS 1 pekan ya teman-teman. Sumatif tengah semester, kalau ini dijadwal serentak tidak ada pelajaran, maka sumatif tengah semester itu ditulis, dimunculkan di sini sumatif. Nah, ini bisa kita blok, kemudian kita geser ini. Ini kita bisa ganti tengah semester 1 pekan. Gitu ya teman-teman. Kalau 2 pekan tulis 2 pekan di sini. Karena di sekolah saya itu tidak ada PTS atau sumatif tengah semester, maksudnya tidak terjadwal, diserahkan ke
guru masing-masing sesuai dan jam pelajaran masing-masing, maka ini dianggap pekan efektif. Karena kalau ada 4 jam, itu 2 jam dipakai. Ini ya teman-teman, kemudian kita lanjutkan untuk RPE itu sudah di sekolah saya karena diserahkan ke guru masing-masing, jadi tidak perlu kita tulis pekan tidak efektif, dianggap pekan efektif ya. Ini tidak perlu berarti, karena tidak dijadwal, tidak terjadwal maksudnya ya, diserahkan ke guru mapel. Jadi nanti ada di ProMes atau ProSem, program semester. Baik, kita akan lanjut berikutnya. Ini ada kelas meeting libur semester. Kita cek di kalender pendidikan apa ada perubahan. KTS ini hanya 3 hari, ini dianggap pekan efektif ya. Sehingga ini masuk semuanya. Ini sumatif 1 semester karena SMP. Kalau SMA mungkin bisa 1 pekan, bisa 2 pekan. Misalkan kita tulis ini 1 pekan, ini kelas meeting 1 pekan. Sehingga kita tulis di sini kelas meeting 1 pekan tidak efektif. Libur semester sumatif akhir semester 1 pekan tidak efektif. Libur semester ada berapa pekan? Kita cek ada 1 pekan. Anggap 1 pekan seperti ini ya. Sehingga ini ke sini kan 1 pekan, ini dan dihitung. Nah, kemudian dianggap 1 pekan libur semester. Sehingga di sini jumlahnya pekan tidak efektif ada 4, kemudian pekan efektif itu adalah 24, total yang di sini jumlahnya dikurangi 4 pekan tidak efektif, maka terdapat 20 pekan efektif semester ganjil atau semester 1. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ada berapa jam dalam 1 pekan itu kita mengajar, ada berapa jam masing-masing mata pelajaran. Kalau misalkan IPA itu terdiri dari 4 jam, maka kita tulis 4 seperti ini. Kalau prakarya terdiri dari 2 jam, maka kita tulis 2 jam. Kalau PAI misalkan 3 jam, tulis 3 jam seperti ini. Jadi saya tulis 2 jam. Sehingga totalnya jam pelajaran mata pelajaran prakarya itu sebanyak 40 jam dalam 1 semester. Nanti kita distribusi di RProta dan Promes atau Prosem ya. Nah, baik, ini sudah selesai semester 1. Password yang kedua angkanya angka 5. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut semester 2. Nah, singkat kan, cepat. Jadi kita kenapa harus bingung untuk menghitung kalau ada tutorial Burhan Smart. Nah, baik. Kita akan hitung yang kedua. Ini Januari. Nah, ini 1 pekan ya, dianggap 1 pekan. Ini 2, ini 3, ini 4. Nah, terdiri dari 4 pekan. Untuk ini ada lagi ya, 1, 2, 3, 4. Ini ada 1 pekan, karena 3 hari minimal ya. Nah, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4, di sini 5. Ada 5 pekan, sehingga kita tulis di sini yaitu sebanyak 5 pekan. Januari ya. Saya hapus biar teman-teman paham. Selanjutnya, Februari. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pekan, maka kita masukkan di sini sebanyak 4 pekan. Kita lanjut, Kaldik, kemudian 1 pekan, 2 pekan, 3, 4. Ada 4 pekan, ini tidak dihitung ya. Nah, karena merahnya ada LU di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pekan, kita tulis di sini sebanyak 4 pekan. Kemudian kalender pendidikan berikutnya bulan April. Jadi ini dianggap pekan ya, tapi kita belum masukkan efektif tidak efektif ya. Jadi 1 dianggap hitung pekannya saja dulu, 2 ini 3 sampai LU ini minggu, 4 pekan. Nah, kalau ini kita hitung pekan berarti tulis sebanyak 5 pekan. Sehingga di sini kita bisa tulis 5 pekan April. Karena kita masukkan 3 hari ke bulan April, maka 3 hari yang di sini itu tidak dihitung pekan. Sekalipun di sini ada misalkan putih ya, ini tidak perlu kita hitung pekan karena sudah masuk ke yang atas.
Oke, kita akan hitung selanjutnya di mana ya? Nah, ini ya. Kita hitung bulan April. Nah, bulan April ini kita hati-hati karena bulan April ini banyak tunggu ini 1, 2, 3, 4. Berarti bulan April ada 4. Kita masukkan 5 ya. Karena ini kita bulan April eh, ini juga dianggap pekan ya. Sehingga di sini Mei 1, 2, 3, 4. Jadi Mei ada 4 sehingga kita tulis angka 4. Kemudian kalender pendidikan selanjutnya Juni 1, 2, 3, 4. Jadi sampai sini 4 minggu ya. Kemudian 4 minggu. Jadi intinya ini ada 4 sehingga total 26 ini benar karena tidak ada apa namanya ya. Tidak seperti yang semester tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru ini kan gelap masuk semester libur semester tahun ajaran sebelumnya sehingga di sini masih dalam 1 tahun pelajaran seperti ini. Nah, sekarang kalau kita sudah hitung itu, langkah selanjutnya kita hitung ininya ya, teman-teman. Pekan tidak efektif, ini sumatif tengah semester. Nah, sumatif tengah semester bisa, nah ini tidak diblok karena ini untuk kelas 9 ya. Sekarang kita akan buat RPE yang kelas 9. RPE kelas 9. Jadi untuk kelas 9 ya teman-teman, kita harus membuat perangkat baru. Kita akan ambil yang di sini ya. Kita ambil misalkan ini yang kelas 9. Baik. Nah, kita akan coba di kelas 9. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan kita fokus untuk kelas 9. Jadi kita buat seperti ini. Aplikasi perangkat kelas 9. Seperti ini. Kelas 9. Jadi karena ini perangkat kelas 9, baik kita bisa masukkan ya teman-teman, caranya sekalian kita masukkan bagaimana caranya. Kita akan coba password berikutnya angka 2. Ini caranya ya teman-teman. Silahkan teman-teman ini dari atas ini ya. Seperti ini. Silahkan di blok sampai sini. Kemudian kita masukkan ke yang kelas 9. Sekalian kita akan buat kelas 9 biar sekali buat RPE semuanya biar paham. Baik, kita akan klik kanan, insert, oke. Kemudian di sini kita masukkan di identitas, kemudian ini kita masukkan apa namanya? Kaldik. Ini perangkatnya saya buka kelas 9. Ini tinggal di paste. Nah, tadi kita blok yang ini, kemudian kita copy, kemudian kita blok ke sini. Kemudian ini sebelumnya, yang sebelumnya ya. Ini di copy, kemudian kita tempatkan ke sini. Saya perkecil. Nah, kita tempatkan di bagian sini. Taruh di sini ya. Sehingga ini kembali ke home. Baik, kalender pendidikan. Ini caranya teman-teman, kalau ini kelebaran, kalau kita coba kayak gini ya. Nah, ini masih portrait. Kemudian kita ubah di page layout, kemudian kita landscape, kemudian kita pilih legal. Nah, ini sudah ada tandanya di sini apa namanya ya? Kelebaran ya ini. Nah, ini ya, ada 2 halaman bahkan 5 halaman. Caranya, teman-teman, cukup kayak gini. Ini diperkecil. Nah, seperti ini. Nah, ini caranya kita blok yang bagian sini, tengahnya saja ya. Kita blok, kita perkecil. Nah, kita perkecil lagi. Nah, ini bisa diperlebar sampai kita cek
Ini masih kurang kecil. Nah, ini masih kurang kecil. Nah, ini sudah masuk ya. Coba. Nah, ini sudah masuk, tapi ininya sudah Agustus 2024. Ini bisa diperkecil. Nah, seperti ini bisa diperlebar. Nah, ini bisa diperlebar lagi. Sudah masuk, kemudian ini sudah dalam satu halaman. Seperti ini. Sudah, kemudian yang ini kurang kecil ya, teman-teman. Jadi, ininya bisa disembunyikan. Kemudian ini di blok sampai sini. Kemudian ini bisa ini ya, ini bisa diperkecil. Kita lihat. Ini garisnya belum masuk. Nah, kita cek ya teman-teman. Ini berarti kurang lebar. Berarti kurang ke atas maksudnya ya. Ini kurang ke sini. Sehingga sudah masuk semuanya. Baik, kita sudah buat kalender pendidikan pada kelas 9. RPE ini ya. Kalau teman-teman ingin lebih cepat, jadi ininya bisa kita identitas kita ganti 2024, kemudian sehingga ganti semuanya. Kemudian di sini ada RPE semester 1 yang bagian sini kita copy ya. Yang ini RPE semester 1 kita copy seperti ini. Nah, ininya ya, semester 1 kita copy. Nah, kemudian yang ke semester 2 ini juga kita copy. Nah, kita tempatkan semester 2 di bagian sini. Kita paste ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian, nah, sekarang kelas 9 kita hitung. Sebelum kita menghitung kelas 9, kita hitung kelas 8 terlebih dahulu. Ini kelas 7, kelas 8 itu yang ini. Baik, kelas 7, kelas 8 kita hitung. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan kita hitung ini sumatif tengah semester 1 pekan, efektif fakultatif 1 pekan, libur hari raya dianggap 2 pekan, seperti itu ya, atau ini 2 pekan. Baik, kita coba cek di kelas 7, ini kelas 8 ya, namanya aplikasi perangkat TP, ini 78 maksudnya belum kita edit. LPP ini, LPP sampai sini. Nah, libur permulaan puasa, ini ya, ini biasanya 1 pekan, tidak efektif. Ini liburnya hari ini ya, tanggal 28, kemudian ini tanggal 1, 2, 3, 4, biasanya di sini libur. Nah, sehingga di sini LPP kebanyakan ini sudah tidak efektif minggu pertama. Sehingga liburnya kita tulis di Prota itu di ini RPE ini 1 pekan. Efektif fakultatif 1 pekan, libur hari raya. Libur hari raya itu dari sini 1, ini 2 pekan. Maka berarti bertambah ini liburnya hari raya 2 pekan ya. Kemudian kalender pendidikan efektif fakultatif ini, kalau ini efektif fakultatif, kemudian sampai sini, ini kita liburnya lebih banyak liburnya hari raya ya, sehingga 2 pekan. Ini anggap masuk ke libur hari raya. Baik, ini langkah selanjutnya teman-teman. Sumatif akhir semester, ini bicara kelas 7, 8 ya. Sumatif akhir semester 1 pekan, ini 1 pekan kelas meeting. Kita masukkan RPE, ini sumatif akhir semester 1 pekan, kelas meeting 1 pekan, libur semester 2 berapa pekan ya? Libur semester 2 ini ada sebanyak 1 pekan, ini 2 pekan, ini 3 pekan. Berarti bulan Juli ini gelap ya harusnya ya.
Jangan masuk ke sini nih bulan Juli nih. Kita kecilkan atau sembunyikan seperti ini. Nah, oke. Nah, kita sembunyikan kayak gini. Kemudian yang ini, nah, kemudian liburnya ada 1 pekan ya. Ini kan 1 pekan ya teman-teman. Berarti di sini 1 pekan. Sehingga pekan tidak efektif untuk kelas 7, 8 ini ya. Saya contohkan kelas 7. Ini 7 pekan. Banyaknya pekan dalam satu semester 26 dikurangi otomatis 7 menjadi 19 pekan untuk tahun ajaran 2024-2025 semester genap atau semester 2. Banyaknya pekan efektif itu 19 dikalikan berapa jam kita ngajar. Kalau 4 jam tulis 4 seperti ini. Kayak tadi ya teman-teman. Nah kalau 2 jam. Password berikutnya angka 4. Sudah ketemu yaitu ini 38 jam pelajaran. Baik, kita hitung sekalian kelas 9 ya teman-teman. Kelas 9 ini kita masukkan, ini sudah LPP, sudah sampai libur LPP sampai LPP saja ya. Kelas 9. Kelas 9 semester 2, kita coba cek ya. Nah, mana ya? Nah, ini kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini sembunyikan ya. Langsung saya hit saja biar tidak capek-capek gini. Kemudian kita hitung. Baik, kita akan menghitung. Sekarang yang lain sama kecuali hanya bertambah sumatif tengah semester ini tidak perlu kita hitung karena kita menyesuaikan waktu dengan jam pelajaran. Kemudian teman-teman ini kita hitung. Nah, sekarang gini ya, kalau kelas 9 ya, kalender pendidikan kelas 9 itu ini di bagian sini itu ada sebanyak berapa ya? Sampai ujian praktek ya, ujian praktek. Berarti setelah ini ada ujian praktek berapa ini? Nah, sampai sini ya, sampai sini. Sumatif akhir semester 1 pekan. Maka kita tulis sumatif akhir semester 1 pekan. Ini kan masuk sama ini kan ya, sama. Setelah ini sumatif akhir semester 1 pekan. Kelas meeting libur semester 2 ini kita biarkan dulu. Ini kita hapus dulu ya. Nah, yang ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung di sini. Sumatif akhir semester 1 pekan, ujian praktek 1 pekan, nah, ya, atau 2 pekan, terserah teman-teman. Ujian praktek itu biasanya ini sebanyak 1 pekan, maka kita coba menghitung atau ujian praktek bisa ditulis di sini. Ini 1 pekan, sehingga kita hitung 1 pekan ujian praktek, mana ya? Nah, ini kita tulis ujian praktek sebanyak 1 pekan, seperti ini. Nah, ujian praktek ini bisa ditulis di awal atau di akhir, terserah teman-teman. Yang penting ini pekan tidak efektif. Kemudian di sini sumatif akhir semester, berarti kebalik ya. Kita coba ini ganti. Ini taruh di bawahnya, seperti ini. Nah, ini taruh di atasnya, seperti ini. Nah, jadi 1 pekan ini sumatif akhir semester 1 pekan. Maka langkah selanjutnya teman-teman kita paling terakhir untuk kelas 9. 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan. Nah, 5 itu dianggap 5 pekan. Saya tulis 5 di sini ya. Saya tulis 5 ini. Nah, 5 pekan di sini
itu dianggap pasca nah seperti ini. Sehingga aktifnya itu hanya 10 pekan untuk kelas 9, sehingga 26 dikurangi 10 adalah 16 pekan. Oke teman-teman, sudah selesai. Demikian tutorial singkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.